rugi banget dikasih waktu 30 hari berpuasa di bulan Ramadan dan kalian tidak melakukan puasa di bulan suci tersebut. Kenapa? Temukan jawabannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sebat Channel, sehat bahagia terus. Dimana di channel saya akan berbagi teman-teman tips-tips kesehatan, juga experience. Termasuk kali ini ya, di hari ke-7 bulan Ramadan. Nah ini saya baru share ya teman-teman ya, kenapa kalau kita tidak berpuasa di bulan ini itu rugi banget ya. Nah jadi puasa atau schedule puasa 30 hari itu yang ditentukan kalau di agama saya teman-teman ya. Kenapa sih harus 30 hari? Dan juga timelinenya atau schedule-nya untuk tubuh tuh apa aja? Ternyata ajaib banget teman-teman ya. Nah untuk tahu lebih lengkapnya, ikutin video saya kali ini. Jangan lupa buat yang suka dengan video saya, like, komen, dan juga subscribe. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, puasa bulan Ramadan selain untuk beribadah teman-teman ya, yang faktor utamanya, sisi lainnya ya teman-teman, atau efek positifnya ini sangat bagus banget dan masih banyak orang banyak masih belum tahu ya, banyak banget yang belum tahu. Ternyata di bulan Ramadan ini atau puasa di 30 hari ini hari per harinya ini memberikan efek yang positif buat tubuh. Nggak usah lama-lama ya, dari 4 sampai 8 jam aja itu sebenarnya kalau kita bisa rasakan itu udah bagus banget. Langsung aja di hari pertama, seperti yang saya informasikan, 4 sampai 8 jam aja itu kadar glukosa atau glikogen itu sudah terpakai teman-teman ya. Jadi sebenarnya di hari pertama dan hari kedua itu ini sebenarnya adalah masa atau fase adaptif ya teman-teman, dimana ini akan sedikit sulit ya buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah melakukan puasa intermittent, belum pernah melakukan puasa Senin Kamis ya, atau jarang. Nah, karena apa? Karena di sini tubuh benar-benar beradaptasi banget ya teman-teman ya. Makanya disebut fase adaptif ini terjadi di hari pertama dan hari kedua. Kenapa? Karena tubuh kaget teman-teman ya. Nah, ini gula darahnya turun teman-teman. Jadi yang biasanya makan siang hari, sore hari ya, ini kita dengan pola makan yang teratur, pola makan sahur dan pola makan berbuka puasa ya, ini tubuh kaget nih ya. Nah jadi cadangan glukosa di hati dan otot ini langsung terpakai teman-teman. Nah efeknya biasanya ada yang sedikit pusing, kemudian juga ada yang lemas ya atau lemah ya. Nah ini biasanya dimulai di jam 12 siang atau siang hari maupun di sore hari. Di hari pertama, hari kedua ini badan lemas ataupun pusing ya, ataupun lapar ini terjadi pada tubuh kita karena tubuh sedang melakukan adaptasi terhadap pola makan yang baru. Nah jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau hari pertama, hari kedua, terutama mungkin buat penderita mah ya, aduh kok lemas ya. Sebenarnya nggak usah khawatir teman-teman, itu tubuh sedang beradaptasi. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir, tetap aja puasanya teman-teman, kecuali memang mahnya sudah akut ya, jadi sudah tidak bisa ditahan lagi. Nah itu otomatis teman-teman saya sarankan untuk tidak berpuasa ya, karena sakit ya. Tapi kalau misalkan masih bisa kuat ya, cuman lemes aja, nah ini lanjutin aja puasanya teman-teman, karena ini memang lagi bagus. Oke, masuk ke hari ketiga dan ketujuh. Di sini adalah fase detoksifikasi atau di mana racun itu keluar dari tubuh ya. Tapi ini masih detoksifikasi awal. Jadi hari ketiga aja sebenarnya ini badan atau tubuh kita ya, ini sudah melakukan detoksifikasi awal, di mana ini sudah mulai terbiasa nih dengan pola makan yang teratur ya, terutama makan sahur ya, dan juga berbuka puasa. Kemudian juga sudah melakukan ketosis ringan teman-teman ya. Karena apa? Karena cadangan gula ini udah habis ya. Jadi tubuh sudah melirik lemak ya, atau sudah mengincar lemak ya sebagai sumber energinya. Selama, dengan catatan ya teman-teman ya, komposisi makan kita ya, atau apa yang kita makan di sahur sama berbuka itu ini baik ya teman-teman ya. Jadi saran saya juga kurangi banget ya untuk gula, tepung, dan juga minyak teman-teman ya. Jadi supaya maksimal nih teman-teman. Nah ini biasa ditandai dengan
pembersihan kulit. Jadi tuh kulit ini terlihat lebih bersih ya, atau bahkan mungkin ada jerawat-jerawat ya di tubuh ya teman-teman ya, ataupun muka ya, karena tubuh ini sedang melakukan detoksifikasi awal atau pengeluaran racun teman-teman. Nah kemudian juga sistem pencernaannya ini beristirahat ya, organ pencernaan tidak bekerja sekeras biasanya, dimana kalau kita pagi, siang, sore, malam kita selalu makan. Nah ini dengan pola makan yang teratur, jadi sistem pencernaan kita beristirahat. Jadinya apa? Jadinya memberikan energi ekstra bagi sistem imun. Jadi pengaruh juga ke sistem imun kita ya teman-teman. Nah di sini udah keren-keren banget ya, walaupun masih fase detoksifikasi awal di hari ketiga dan hari ke-7. Selanjutnya di hari ke-8 sampai 15. Ini yang amaze banget teman-teman ya. Ini ada namanya fase autofagi dan perbaikan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, autofagi itu bisa kita dapatkan jika kita itu berpuasa minimal setahu saya 12 jam. Tapi untuk bagusnya atau idealnya 14 sampai 16 jam. Nah, kerennya puasa ini juga sama teman-teman. Kalau biasanya kita buka atau makan sahur ya di jam 4 subuh, ini kita kan buka di jam 6 subuh, dimana sudah melewati 12 jam teman-teman ya. Jadi sudah hampir 16 jam. Jadi sekali lagi hari 8 sampai ke hari 15 ini juga fase yang benar-benar krusial atau yang benar-benar penting, dan ini bermanfaat banget buat tubuh kita ya. Autofagi ini jadi tubuh sudah mulai melakukan self cleaning ya. Self cleaning itu pembersihan ya. Kemudian sel-sel yang rusak ya atau tua dihancurkan. Nah ini keren banget ya. Jadi kita nggak sadar kadang-kadang ya, makanya kalau bisa puasa 30 hari full ya kalau nggak ada kendala, kalau nggak sakit ya, karena di hari ke-8 ke-15 aja ini kita atau tubuh kita ini sudah melakukan autofagi. Nah di sini teman-teman rasain sendiri deh bedanya. Yang biasa mungkin di minggu pertama masih lemas ya. Nah di minggu kedua ini ya, di hari ke-8 terutama ya, ini badan kita udah semakin enteng ya teman-teman ya, semakin nyaman ya, kita bangun pagi juga enak ya teman-teman, karena ini sudah melakukan proses autofagi ya. Nah kemudian juga mental di sini nggak cuman fisik aja, mentalnya juga ini semakin baik teman-teman ya. Ini banyak orang atau banyak laporan teman-teman ya, peningkatan konsentrasi dan juga kejernihan mental di fase ini karena ada kadar hormon brain derived neurotrophic ya atau BDNF ini meningkat. Gila ya, keren abis ya. Puasa Ramadan ini benar-benar membuat selain fisik kita ini semakin sehat ya, psikis juga. Makanya buat yang anxiety teman-teman, kembali lagi ya, buat teman-teman yang anxiety, coba deh puasa ya. Nah ini terutama di 2 minggu pertama ini mood itu akan meningkat ya, mood boosternya aktif ya, kemudian mood meningkat juga, badan otomatis pasti lebih enak. Jadi kalau banyak yang bilang kalau orang asam lambung itu nggak bisa puasa, bohong banget teman-teman ya. Saya udah sampai hari ke-7 teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman ya, walaupun masih ada sensasi-sensasi yang saya rasakan sedikit-sedikit ya, tapi itu benar-benar nggak mengganggu puasanya teman-teman ya. Jadi malah semakin sehat nih. Nah, di hari ke-7 ini malah makin bagus, yang suka pegel-pegel malah hilang ya. Nah itu fase di hari ke-8 sampai hari 15. Kita masuk ke fase terakhir ya teman-teman ya, di hari 16 sampai 30. Nah ini jadi langsung teman-teman ya, 2 minggu terakhir ini namanya adalah fase stabilisasi, di mana tubuh telah mencapai efisiensi maksimal ya. Kesehatan jantung, tekanan darah ini lebih stabil, dan kadar kolesterol jahatnya ini turun teman-teman. Dengan catatan sekali lagi, apa yang kita konsumsi ya ketika kita berbuka puasa dan juga ketika kita sahur ini juga baik teman-teman. Jadi semua fase-fase ini teman-teman ya tidak akan berguna teman-teman kalau apa yang kita makan itu juga gorengan ya, kemudian teh manis dan sirup-sirup segala macamnya itu tetap kita konsumsi. Jadi teman-teman coba, kalau memang nggak bisa nol banget tuh kan susah ya teman-teman ya. Nah minimal kurangin lah ya. Jadi di sini nanti kita akan merasakan kesehatan ini
meningkat teman-teman. Nggak cuman sekali lagi nggak cuman fisik tapi psikis juga ya. Nah kemudian di fase stabilisasi ini penyusutan lemak, penurunan berat badan ini biasanya ya di fase ini murni dari pembakaran lemak teman-teman. Jadi bukan sekedar massa air. Nah jadi massa airnya berkurang, kemudian juga lemaknya ini benar-benar terbakar teman-teman ya. Nah ini bagus juga karena untuk pengurangan lemak ini buat tubuh ini bagus banget, terutama untuk kesehatan jantung dan juga kolesterol. Secara energi teman-teman, energi spiritual dan fisik ini tubuh terasa lebih ringan ya, dan juga vitalitas meningkat karena sistem inflamasi atau peradangan dalam tubuh ini benar-benar berkurang secara drastis. Nah teman-teman boleh buktiin setelah lebaran kita mulai mengkonsumsi kue yang banyak mentega ya, kemudian minuman manis, makanan juga udah mulai sembarang lagi. Biasanya teman-teman setelah lebaran banyak yang pada sakit ya. Alasannya biasanya karena capek karena puasa 30 hari. Sebenarnya bukan itu penyebabnya, tapi karena itu tadi teman-teman ya, di 30 hari kita sudah disiplin, terutama pola makan, pola tidur ya, pola hidup, dan pencernaan juga sudah disiplin. Setelah berpuasa ya, karena sudah mulai bebas lagi, boleh makan pagi, siang, sore, malam ya teman-teman ya. Nah pola hidupnya atau pola makannya ini juga sudah berantakan lagi, otomatis badan kaget. Nah tapi tidak positif, malah negatif teman-teman ya. Sayang banget, makanya dijaga ya teman-teman. Setelah lebaran kalau bisa memang berpuasa Senin Kamis, atau minimal mengurangilah dari asupan manis ya, gula, kemudian juga tepung dan juga minyak. Nah ini bisa saya bahas di video saya selanjutnya, karena saya juga sudah menerapkan hal itu ya. Sekarang saya dalam beberapa bulan ini saya mengurangi ya teman-teman ya, bukan mengenolkan sama sekali ya. Ini gula, tepung, dan minyak. Hasilnya memang saya merasakan beberapa, selain asam lambung ya, kalau asam lambung kan masih memberikan sensasi nggak enak tuh. Nah di luar itu memang saya rasakan tubuh jauh lebih nyaman, dan vitalitas ya atau stamina juga meningkat teman-teman. Nggak gampang capek, nggak gampang sakit juga ya teman-teman. Faktor teman-teman tidak merokok ya, saya juga udah nggak ngerokok. Nah jadi itu ngebantu banget ya. Jadi kalau untuk batuk sekarang alhamdulillah nih udah jarang banget teman-teman ya. Nah sekian video saya teman-teman ya, untuk fase-fase puasa mulai dari hari pertama sampai hari 30. Nah insya Allah kita bisa menjalani ya, mudah-mudahan tetap sehat ya, kemudian juga tetap stamina tetap fit ya sampai di hari ke-30 ya. Dan apa yang tadi sudah saya sampaikan ini teman-teman bisa rasakan ya. Memang sebelum-sebelumnya ya, walaupun saya belum diet untuk makanan manis, kemudian tepung dan juga minyak ini sepertinya sangat-sangat kurang ya. Jadi berat badan juga masih tetap sama, gagal lah ya ibaratnya, gagal. Nah untuk puasa kali ini saya mencoba untuk mengurangi gula, tepung, dan minyak, dan nanti kita coba di sampai hari ke-30 saya akan juga membuktikan teman-teman ya. Jadi mungkin nanti saya akan buat beberapa video teman-teman apa yang udah saya rasakan juga, seperti biasa ya, experience-nya seperti apa sampai hari 30 nanti ya. Kemudian saya harap sih bisa lanjut ya di puasa Senin Kamis, atau intermittent fastingnya lah minimal teman-teman. Kalau intermittent fasting itu kan lebih ringan ya, karena cuman atau dia nggak boleh makan aja ya, tapi untuk minum air putih, kopi, teh tanpa gula itu masih boleh ya. Nah jadi kalau lanjut ke intermittent fasting juga nanti experience-nya pasti akan saya share lagi buat teman-teman. Nah sekian untuk video saya kali ini ya. Jangan lupa yang suka subscribe, like, dan juga komen. Untuk video kali ini rugi banget kalau nggak puasa di bulan Ramadan. See you, thank you for watching, dan bye-bye.